Sahabat MG TV, satu pelajaran tentang motivasi untuk sukses ini juga kita bisa peroleh dari penemu bola lampu, seorang Thomas Alva Edison. Kisahnya ini sangat menginspirasi sekali. Mengapa? Karena masa kecilnya Thomas Alva Edison kecil ini ternyata tidak diterima di sekolah. Jadi guru-gurunya suatu hari mengirim surat kepada ibunya bahwa sekolah sudah angkat tangan, tidak bersedia, tidak mampu mendidik Tom kecil. Kemudian surat itu dibawa oleh Tom kepada ibunya. Ibu, ini surat dari kepala sekolah, dari sekolah aku, gitu. Dibaca oleh ibunya, Masya Allah. Di situ tertulis sekolah tidak sanggup mendidik Tom. Maka saat itu ibunya berkata kepada Tom kecil bahwa Tom, mulai hari ini rumah kita adalah sekolahmu. Ibu yang akan menjadi gurumu karena tidak ada sekolah yang cocok untukmu selain di rumah ini. Luar biasa kan? Jadi ibunya Tom ini tidak mematahkan Tom, tidak menyalahkan begitu ya bahwa dia tidak diterima di sekolahnya. Mungkin di sekolah dia terkenal aktif gitu ya, boleh jadi, ataupun mungkin karena dia di luar ekspektasinya untuk sekolah, dia bermain dan sebagainya. Kita nggak tahu kisah kecilnya. Namun yang jelas bahwa ibunya memutuskan Tom tidak di sekolah lagi belajarnya. Dia diajarin di rumahnya oleh ibunya, dan Masya Allah perkembangannya usia 12 tahun dia sudah melakukan beberapa percobaan eksperimen untuk menemukan bola lampu. Termasuk beberapa operasi kecil dengan binatang-binatang di sekitar rumahnya. Namun setelah mengalami kegagalan demi kegagalan yang tercatat di beberapa literatur artikel, ada 9.000 kurang lebih dia pernah mengalami kegagalan untuk menemukan bola lampu itu. Dan baru kemudian pada usia sekitar 21 atau 20 tahun dia menemukan bola lampu pijar yang kita bisa lihat, kita bisa nikmati sampai sekarang. Namun pada beberapa saat kemudian, saat dia sudah dewasa, ibunya sudah meninggal, maka kemudian saat dia membereskan rumahnya, beres-beres rumah begitu ya, maka di situ dia menemukan surat dari sekolahnya yang dulu dikirimkan kepada ibunya. Dan di situ tertulis bahwa sekolahnya angkat tangan untuk mendidik Tom. Maka Thomas Alva Edison menulis di biografinya di situ bahwa saya adalah orang yang bodoh, saya orang yang tidak mampu, tidak bisa apa-apa, bahkan sekolah tidak bisa mengajarkan saya. Namun saya memiliki ibu yang hebat, guru yang luar biasa, sehingga saya bisa berhasil sukses untuk menemukan lampu pijar. Masya Allah. Jadi rekan-rekan, setelah mengalami kegagalan demi kegagalan 9.000 kali, maka Thomas Alva Edison ini menemukan sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu apa? Lampu pijar yang menerangi sekarang hampir setiap rumah di seluruh dunia ini. Terbayang tidak kalau dulu Tom saat gagal ke 100 misalnya, atau ke 200 sudah angkat tangan, Masya Allah, udahlah, capek nih, nggak ada yang bisa menjadi lampu nih. Tapi Tom tidak, dia terus mencoba dan akhirnya sunatullahnya Allah mengkaruniakan kepada siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh, walaupun itu bukan orang muslim sekalipun, tapi kalau sungguh-sungguh ikhtiar, maka insya Allah akan ketemu jalannya, akan sukses. Nah, sahabat MG TV, jangan kalah nih dengan Thomas Alva Edison. Jika sekian puluh tahun yang lalu Thomas Alva Edison tidak menyerah dalam kehidupannya, tidak angkat tangan untuk menemukan lampu pijar, harusnya kita nih yang sudah diajarin oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan keimanan, keyakinan kepada Allah bahwa segala sesuatu itu kita hanya menyempurnakan niat, menyempurnakan ikhtiar dan tawakal kepada Allah, maka harusnya kita juga memiliki energi yang sangat luar biasa, energi yang sangat besar agar sukses dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita punya Allah yang sudah menjadi keyakinan kita, menjadi Tuhan kita, menjadi sesembahan kita yang menentukan kebaikan dan masa depan kita. Maka seharusnya kita lebih sukses dibandingkan yang lainnya. Semoga ini semua dengan apa yang kita sampaikan di episode hari ini menginspirasi kepada kita
bahwa ternyata untuk sukses dalam kegiatan kita, dalam berusaha, itu perlu hal yang memang harus diperjuangkan. Bahagia dalam bekerja, bahagia dalam merintis usaha ataupun mengelola sebuah usaha, maka harus ada upaya dari dalam diri kita. Bahagia itu nggak bisa mengandalkan orang lain, nggak bisa mengandalkan teman, kerja di kantor, nggak bisa mengandalkan keluarga kita, tidak bisa mengandalkan konsumen, tidak bisa mengandalkan pemegang saham. Tapi bahagia dalam bekerja adalah kita yang harus meraihnya secara sendiri-sendiri. Kenapa? Karena bahagia itu dirasakannya di hati. Nggak mungkin nih hati itu dipengaruhi oleh orang lain atau ditentukan oleh orang lain. Kalau hati kita, kebahagiaan kita ditentukan oleh orang lain, maka sebenarnya kita tidak menjadi hamba Allah yang yakin 100% kepada Allah. Kita selalu ingin orang lain menghormati kita, menghargai kita, maka sebenarnya itu bukan kebahagiaan, itu hanya kamuflase saja. Nah, sahabat MPTV, bahwa pertama kita bekerja agar bahagia adalah kita memiliki niat yang benar dan lurus, dan setiap hari itu kita harus refresh niat kita. Maka kalau kita sebelum berangkat ke kantor begitu ya, berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya itu merefresh, secara sekaligus merefresh kita keluar dari rumah itu dengan mengucapkan basmalah dengan nama asma Allah yang maha agung, yang maha kuasa, yang menentukan kegiatan kita itu hari itu. Yang kedua, kita harus memiliki apa? Memiliki target yang jelas. Nggak ada target, kita tidak akan beraktivitas secara optimal, dan kita bisa kemana-mana. Waktu kita sia-sia, dan hampir dipastikan 24 jam yang kita miliki nggak akan optimal. Nah, yang ketiga adalah agar kita bisa bekerja dengan bahagia, maka jangan lupa kita juga harus memiliki motivasi yang tinggi agar apa? Agar sukses. Nah, dari mana motivasi ini muncul? Itu biasanya dari keyakinan kita kepada Allah, kepada yang menentukan segala-galanya. Kalau kita mengandalkan problemnya ini bisa dipecahkan oleh kita sendiri, maka Masya Allah, bukan kita sebenarnya, bukan karena kemampuan dan ilmu kita memecahkan masalah itu. Karena Allah memudahkan kita untuk memberikan atau mencari solusi dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam usaha kita. Saat nanti produk kita, barang kita nggak laku, jangan menyalahkan tim kita, jangan menyalahkan kepada atau perusahaan kita, nyalahkan kita sendiri. Boleh jadi Allah menutup rezeki kita, sehingga kita evaluasi apa yang salah ya dalam diri kita, apa yang saya lakukan, dosa apa nih yang saya lakukan sehingga rezeki saya mentok nih di bulan ini. Masya Allah. Nah, sahabat KIVT, 3 poin tadi kita sudah bahas di episode sampai episode ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode depan. Semoga Allah mengkaruniakan kesehatan kepada kita. Dan jangan lupa tetap stay tune di Beranda Inspirasi, dan lihat ya di YouTube-nya di Beranda Inspirasi, di subscribe sehingga nanti kita bisa lihat sama-sama, kita ulang lagi insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf, kita akhiri. Saya yang bertugas Gatot Kunta Kumaru undur diri, dan teman-teman dari MPTV ucapkan terima kasih. Sahabat MPTV, terima kasih sudah stay tune 1 jam ini, dan kita akhiri membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.